Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan saya Nur Fitri Ramadhani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019 yang pada sore hari ini akan menjadi trainer dalam pelatihan kita pada sore hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan komunikasi efektif. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah jika semuanya merasa baik. Oke, untuk pembahasan kita kali ini ada beberapa poin materi atau poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah strategi. Bagaimana sih strategi untuk meningkatkan komunikasi itu biar menjadi lebih efektif? Kemudian yang kedua adalah apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi menjadi lebih efektif? Dan yang keenam adalah apa sih dampak jika komunikasi itu tidak efektif? Oke, jadi kita akan membahas poin besar terkait dengan hal tersebut. Jadi sebelumnya untuk pengantar tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya terkait dengan apa itu komunikasi efektif. Oke, berbicara dengan kata komunikasi. Komunikasi itu adalah proses bertukar informasi antara komunikan dan komunikator. Baik itu individu dengan individu, individu dan kelompok dengan kelompok. Nah, efektif itu adalah kata yang menunjukkan sebuah keberhasilan dari sebuah proses. Jadi, komunikasi efektif itu bisa dijelaskan, bisa dipahami bahwa proses bertukar informasi antara komunikan dan komunikator, di mana komunikan memahami maksud dari komunikator dan bisa menangkap makna dan pesan yang disampaikan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Oke, itu tadi pengantar dari apa sih komunikasi efektif itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis atau strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, terdapat beberapa strategi yang bisa sebenarnya kita aplikasikan di dalam lingkup organisasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Sebagai panduan dalam melakukan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk memperoleh tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan ya. Oke, ada beberapa jenis-jenis strategi yang bisa kita aplikasikan untuk menciptakan komunikasi menjadi lebih efektif. Di sini ada 4 poin. Nah, poin pertama adalah mengenali sasaran komunikasi. Jadi sebelum melakukan komunikasi atau menjalin sebuah komunikasi, kita sebagai komunikator itu perlu untuk mempelajari atau mengetahui individu yang akan menjadi sasaran dalam komunikasi tersebut. Atau siapa sih komunikan, atau siapa sih orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan daripada komunikasi. Misalnya, oh ternyata teman satu organisasi saya yang akan saya ajak berbicara itu orangnya pendiam. Ternyata orangnya mudah tersinggung. Oh, ternyata orangnya tidak suka bertele-tele dan to the point. Maka dari itu, setelah kita mengenali orang tersebut, barulah kita boleh melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi inilah poin utama mengenali sasaran komunikasi. Jadi sangat perlu ya kita mengetahui siapa yang akan kita ajak komunikasi. Dengan begitu kita akan paham bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana cara alur berkomunikasi yang tepat dan tepat. Oke, selanjutnya adalah poin pemilihan media komunikasi. Nah, pemilihan media komunikasi begitu. Jadi media komunikasi itu sekarang ini dewasa ini sangatlah banyak, mulai dari yang tradisional hingga modern. Nah, dalam memperoleh sasaran komunikasi, maka kita perlu memilih salah satu ataupun lebih dari satu media komunikasi yang tersedia. Hal ini sesuai dengan tujuan daripada komunikasi, apa yang ingin kita capai, pesan yang ingin disampaikan, apa teknik akan digunakan dalam berkomunikasi. Oke, pemilihan media komunikasi itu ada banyak sekali. Ada yang melalui media
misalnya sosial media, ada yang melalui misalnya tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu misalnya kita mengirimkan surat, kemudian kemudian yang tidak tertulis itu kita bisa melalui via telepon. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengkajian tujuan pesan komunikasi. Nah, pesan komunikasi itu tentunya mempunyai tujuan tertentu ya. Kenapa? Apa pesan dari komunikasi yang ingin kita sampaikan? Ini menentukan teknik yang akan kita ambil. Nah, misalnya pesan komunikasi tujuannya itu adalah untuk menggugah atau untuk menggugah motivasi, untuk menggugah apa sih alasannya seseorang itu tidak aktif dalam organisasi. Nah, cara itu adalah kita melakukan teknik yang diambil. Nah, teknik yang diambil itu jangan melalui teknik kayak email, ya itu akan susah. Bagaimana teknik ini dilakukan misalnya dengan komunikasi secara langsung. Nah, itulah pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini akan menentukan bagaimana teknik yang akan kita ambil untuk berkomunikasi. Kemudian terakhir adalah peran komunikator pada komunikasi, itu ada pada daya tarik dan kredibilitas. Tentunya kita sebagai komunikator ketika ingin berbicara dengan komunikan, tentunya kita harus mempunyai daya tarik. Jadi jangan kita ingin berbicara, misalnya kita tampilan kita itu tidak menarik, ya kita harus punya daya tarik. Daya tarik itu banyak sekali macamnya. Salah satu adalah penampilan. Dengan penampilan kita yang rapi, dengan penampilan kita yang bersih, maka itu akan menarik minat atau perhatian dari komunikan untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya ini adalah poin terkait dengan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan komunikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah poin respect. Nah, poin respect itu ada bila pada proses komunikasi itu kita harus mengkritik atau memahami individu. Kita harus melakukan dengan penuh respect, dengan harga diri dan juga kebanggaan seseorang. Jadi ketika ada pada saat proses komunikasi ada hal yang tidak sesuai dengan diri kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, kita ingin melakukan kritik, maka kita harus melakukan kritik itu dengan respect gitu. Kita harus tetap memperhatikan harga dirinya si komunikan gitu. Kemudian empati. Poin kedua adalah empati. Jadi kita butuh saling memahami antara komunikan dan komunikator dan saling mengerti keberadaan posisi masing-masing siapa kita. Kemudian perilaku dan keinginan dari komunikan. Jadi kita harus sebagai komunikator kita harus pandai-pandai untuk memahami dan mengerti keadaannya komunikan. Misalnya ketika komunikan kita ini misalnya nih di lingkup organisasi kita sedang berbicara dengan teman kita. Nah, di teman kita ini ternyata dia pada saat ditanya itu dia responnya sangat singkat. Nah, kita tidak langsung menjustifikasi bahwa dia tidak memperhatikan kita, tapi kita harus menunjukkan empati kita. Kita harus mengerti kondisinya. Oh, mungkin dia lelah gitu. Jadi untuk menciptakan komunikasi yang efektif kita harus juga memahami dan mengerti kondisi dari siapa yang kita lawan bicara atau komunikan kita. Kemudian poin ketiga ada audible. Nah, di poin audible ini kita mampu didengarkan ataupun dipahami dengan baik. Baik dari apa yang telah kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dari penerima pesan. Oke, saya ulang kembali. Jadi kita mampu didengarkan maupun mendengarkan dan memahami dengan baik. Nah, baik itu apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita telah terima. Jadi, apa yang disampaikan oleh komunikan atau lawan bicara kita, teman organisasi kita harus pahami dan diterima dengan baik. Meskipun mungkin apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan yang kita pahami. Jadi ketika ada yang disampaikan, ternyata itu bertolak belakang dari apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini, maka kita tidak serta-merta langsung mengatakan stop, itu tidak benar gitu. Tetapi bagaimana kita, ini loh yang ternyata menjadi pandangan si A. Oh, ternyata pandangan si A seperti ini. Oh, ternyata pandangannya beda ya dari saya. Jadi seperti itu. Kita harus mampu menerima pesan yang disampaikan, meskipun itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini.
selanjutnya adalah clarity. Nah, clarity itu adalah kita akan membutuhkan pengembangan sikap yang terbuka, tidak ada yang tertutupi maupun disembunyikan, sehingga bisa memunculkan rasa percaya diri dari penerima pesan. Oke, ketika kita berkomunikasi, kita sebagai komunikator berkomunikasi dengan komunikan, kita harus terbuka gitu. Terbuka, tidak ada yang ditutupi maupun disembunyikan. Jadi apapun misalnya, oh ternyata saya ingin bicara misalnya dalam sebuah wawancara kita dengan seseorang, kita tanya ini, oh ternyata inilah tujuan saya bicara berkomunikasi dengan Anda, saya ingin tahu ini dari kamu. Oh misalnya ketika dalam organisasi kita berbicara dengan teman organisasi kita sampaikan bahwa saya bicara seperti ini karena saya ingin tahu alasan kamu kenapa kamu pasif di organisasi. Kemudian kita tidak sembunyikan apa yang misalnya memang mencurigakan, sehingga itu dengan seperti ini itu bisa memunculkan rasa kepercayaan diri dari si komunikan, sehingga si komunikan ini bisa menerima pesan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah poin terakhir adalah humble. Jadi kita harus menghargai orang lain, mau mendengarkan ataupun mau menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang individu sebelah mata. Jangan mentang-mentang kita sebagai komunikator dan dia sebagai komunikan, kita menganggap bahwa kita lebih di atas tingkatannya daripada mereka, tidak. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita mau mendengarkan gitu. Kita tidak hanya ingin didengarkan, tapi kita juga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh si komunikan, meskipun apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, kemudian ketika apa yang kita sampaikan sebagai komunikator itu dikritik atau diberikan kritikan dari si komunikan, itu kita harus menerima dengan tangan terbuka. Jadi kita harus menerima dengan lapang bahwa oh ternyata apa yang saya sampaikan itu ternyata tidak sesuai apa yang diinginkan si komunikan. Makanya dia mengkritik saya. Kemudian tidak sombong dan kita tidak memandang sebelah mata siapa komunikan kita. Jadi misalnya dalam lingkup organisasi, kita ini sebagai pengurus, kemudian mentang-mentang ini adalah anggota baru, kemudian kita tidak ingin mendengarkan masukan dia. Misalnya kita rapat misalnya rapat kerja atau rapat sebuah program misalnya. Kemudian si anggota baru ini menyampaikan bahwa misalnya saya ingin menyampaikan bahwa mungkin sebaiknya untuk proses pelaksanaannya melakukan langkah A, B, C, dan D. Nah, meskipun kita tahu bahwa langkah A, B, C, dan D ini itu menurut kita pribadi tidak tepat gitu. Jangan kita mentang-mentang kita pengurus, kita menganggap sepele seperti ini. Kan bisa terjadi seperti itu. Oh, ini kan cuma anggota baru. Apa sih pengalamannya? Nah, itu harus dihindari ketika kita ingin menciptakan komunikasi efektif di dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sih dampak ketika komunikasi itu tidak efektif. Oke, ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan ketika komunikasi itu tidak efektif. Oke, di sini komunikasi pada organisasi tidak selalu berjalan tentunya dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Biasanya akan tentunya ditemui pada organisasi kesalahan dalam proses komunikasi, seperti miskomunikasi ya, yang sering kita ketahui, sehingga menyebabkan proses komunikasi yang dilakukan itu menjadi tidak efektif. Nah, ada beberapa dampak jika komunikasi dalam sebuah organisasi itu tidak efektif. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Yang kedua adalah komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kesalahpahaman yang akhirnya akan berujung pada hilangnya kepercayaan baik dalam lingkup organisasi maupun lingkup di luar organisasi. Kemudian komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan ketidakjelasan pada tugas dan tanggung jawab individu pada organisasi. Kemudian komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kondisi pada organisasi itu menjadi tidak nyaman karena ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman sehingga suasana di dalam lingkup pekerjaan itu menjadi tidak nyaman. Kemudian komunikasi yang tidak efektif akan memunculkan banyak kesalahpahaman yang nantinya akan tentunya menimbulkan konflik ya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang tidak efektif pada akhirnya akan mengganggu proses mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oke, itulah tadi poin-poin terkait dampak komunikasi yang
tidak efektif. Sebelumnya kita tentunya dampak ketika di dalam sebuah organisasi itu tidak bisa dipastikan bahwa komunikasi itu selalu berjalan dengan lancar ya, tidak pasti. Karena ada banyak beragam individu dengan latar belakang budaya yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Nah, sudah sama-sama kita ketahui tadi bahwa dampak dari komunikasi yang tidak efektif itu bahkan itu akan mengganggu kinerja dan efektivitas dari organisasi tersebut. Tidak bisa mencapai visi dan misinya. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Kemudian untuk referensinya, teman-teman bisa baca sendiri di layarnya. Ada beberapa referensi yang saya gunakan terkait dengan komunikasi efektif. Oke, itulah tadi untuk pemaparan materi terkait dengan komunikasi efektif. Tadi ada beberapa, tadi kita sempat singgungnya sedikit terkait dengan apa sih itu komunikasi efektif yang tentunya teman-teman sudah tahu sendiri. Kemudian tadi apa tips atau apa-apa strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif dalam organisasi. Kemudian ada apa hal yang harus diperhatikan, hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk menciptakan komunikasi menjadi lebih efektif, dan apa sih dampak ketika komunikasi dalam organisasi itu tidak berjalan efektif. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan permohonan maaf ketika dalam proses pemberian materi ini ada kesalahan kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati peserta pelatihan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.